Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para engineer semua dan penonton setia Froin TV? Bertemu lagi dengan saya Hilmi Kibatullah di Q&A Agent. Hari ini saya masih bersama dengan Mudir sekaligus Direktur Utama Froin Travel, Bapak Febi Matawardaya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah khair. Gimana Mas Hilmi, sehat? Alhamdulillah sehat. Kita masih semangat nih di hari ini. Seperti biasa, di Q&A Agent ini kita akan membahas topik hasil pertanyaan dari agent-agent tentunya, yaitu untuk topik hari ini sangat menarik, sangat bagus untuk dibahas. Nah, topik hari ini adalah tentang penipuan dari travel haji dan umroh. Dari kasus-kasus sebelumnya kita tahu dari 2017 ada First Travel, kemudian ada Abu Tur, SBL dan sebagainya, dan yang terbaru ini adalah PT NSOM. Kita sebut inisial ya. Terjadi lagi ya? Iya, innalillahi, ini musibah untuk travel di bidang travel ini. Di antara kasus ini, Pak, ada ya yang bertanya dan ingin ditanyakan tentunya, apa sih sebab terjadi kasus penipuan di travel haji umroh ini terulang kembali? Iya. Masya Allah, syukran. Bagus pertanyaannya ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ya, sebab. Ya, memang penting kita mengetahui sebab. Jadi di antara sebabnya adalah, ya, sebagaimana kita pelajari kasus-kasus sebelumnya, adalah dikarenakan mereka menggunakan bisnis skema Ponzi, yang mana bisnis ini terlarang, ya, bisnis yang berbahaya, ya, bisnis investasi palsu, ya, yang contoh dalam aplikatifnya di dunia travel ini misalnya, ya, seorang memiliki jamaah 100 misalnya, travel memiliki jamaah 100, oknum travel, ya. Nah, kemudian dia hanya memberangkatkan 50, ya. Karena apa? Karena yang 50-nya sisanya ini memberangkatkan yang 50 tadi. Ya, karena dana yang 50 ini tidak mencukupi untuk berangkat. Ya, maka dia menginjak yang 50. Ini namanya skema Ponzi. Atau menggunakan skema investasi, yaitu dananya diputar dulu, baik misalnya untuk bisnis-bisnis yang lain, ya, entah batu bara, entah lain-lain ya. Nah, ini juga tidak aman dalam menggunakan dana jamaah. Sementara bisnis bisa untung, bisa rugi. Nah, ini dua ini kurang lebih lah sebabnya, ya, baik skema Ponzi maupun skema yang tadi investasi. Walaupun tadi Ponzi juga itu adalah diinvestasikan juga, dananya, betul. Ya, dana yang sisanya diinvestasikan, sisanya digunakan untuk diberangkatkan. Jadi membayarkan investasi jamaah dengan uang jamaah sendiri atau jamaah berikutnya. Nah, itulah kurang lebih ya pengertian dari Ponzi. Nah, tapi yang perlu diketahui adalah berhasilnya skema ini karena dia menjual dengan harga murah. Nah, ini pancingannya, ini masalahnya. Iya. Ya, dia memancing dengan harga yang murah. Makanya kalau kita lihat dahulu, ya, First Travel dengan harga 13, 14, 15, sementara harga rekomendasi Kemenak 20 juta pada waktu itu, minimalnya. Nah, sekarang yang kejadian kasus yang PT apa namanya nih? NSOM, inisial ya, NSOM nih. Itu juga mirip sebenarnya, ya, menjual dengan harga murah dengan 20 juta. Ya, sementara harga rekomendasi Kemenak di tahun 2020 melalui KMA-nya, keputusan Menteri Agama adalah 26 juta untuk masa pandemi. Nah, walaupun sekarang kita masuk kepada normal, artinya after pandemi, ya, tapi normal diiringi juga dengan harga aftur yang naik. Maka semua tiket pesawat, saya rasa semua rute naik, ya. Apalagi ke Mekah, ya, apalagi ke Jeddah atau ke Madinah. Nah, belum lagi harga hotel di bulan Januari naik sampai 200%. Ya, ini merupakan 20% dari harga breakdown paket, ya. Maka dengan dua item ini saja sudah bisa dipastikan, ya, bahwasannya harga rekomendasi 26 juta tidak berubah, bahkan mungkin bisa sampai 28 juta. Nah, ini harga minimal, ya. Maka apabila ada yang menjual di bawah harga itu dengan pancingan namanya ini, ya. Ya. Nah, ini ya masalahnya, ya. Jadi harus diedukasi kepada jamaah supaya berhati-hati dengan harga murah, dan ini sering disampaikan oleh beberapa pihak, bahkan Kementerian Agama juga menyampaikan tentang hati-hati terhadap harga paket yang murah, karena itu tidak masuk akal untuk memberangkatkan, atau itu menjadi celah atau menjadi kesempatan buat
oknum untuk memutarkan dana itu, ya, karena tertarik dengan harga yang murah. Ya. Mungkin itu, wallahu alam sebabnya. Ya, karena memang dengan harga yang murah kita mudah tergiur. Betul. Dan akibatnya kalau misalnya terjadi hal seperti ini, yang rugi adalah kita sendiri yang ingin berangkat ibadah haji dan umrah. Nah, di antara sebab tadi itu yang Bapak sebutkan, artinya kan kita perlu preventif. Kita perlu jaga-jaga, ya tentunya dengan tipsnya nih. Jadi ada gak nih tips-tips dari Bapak agar kita selaku masyarakat itu terhindar dari penipuan seperti itu ya, penipuan travel seperti itu? Iya, tips ya, artinya tips supaya kita terhindar dari kejahatan oknum-oknum travel ini ya, yang sebenarnya merugikan kami juga sebagai praktisi travel ya, sebagai pengusaha travel, kita pasti dirugikan dengan berita ini karena akan menurunkan trust, kepercayaan kepada kita. Nah, tapi sebenarnya itu sudah ada tipsnya ya, preventif dari Kementerian Agama yang mereka artinya berkampanye tentang 5 pasti umroh. Nah, ini sekaligus menjadi tips sebenarnya. Selain dari tadi yang waspada terhadap harga yang murah. Nah, yang pertama adalah pastikan travelnya berizin. Ya, artinya ada legalitas yang diberikan oleh Kementerian Agama. Ini mudah dicek melalui aplikasi Cerdas Umroh. Ya, dan bisa dicek misalnya PT BPW Prokonfo, maka di situ akan keluar ya izinnya, kemudian nama pimpinannya, alamatnya dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah tiket, atau dengan yang kedua dan ketiga sama ya, tiket dan jadwalnya. Jadwal dengan tiket yang berkaitan. Maka kita harus kritis nih. Nah, saya kasih tipsnya nih bagaimana kita bisa terhindar. Maka jamaah itu berhak menanyakan kepada travel. Betul. Ya, misalnya 2 pekan sebelum keberangkatan. Ya, biasanya maskapai itu meminta 2 pekan atau secara aturan ya, 2 pekan atau 3 pekan lah kurang lebih atau sepekan itu untuk mengisut atau mencetak tiket. Nah, maka apabila travel ini oknum ini tidak oknum ya, travel ini benar jujur, maka dia bisa memperlihatkan tiket jamaah. Ya, ditanyakan ya tiketnya, kemudian etiketnya, maka bisa dicek nih di websitenya maskapai masing-masing. Ya, sehingga bisa muncul namanya atau tidak. Nah, jadi tips kedua tadi dan ketiga adalah cek tiketnya, pastikan tiketnya. Dengan cara apa? Dengan meminta kita kepada travelnya 2 pekan atau 1 pekan sebelum keberangkatan. Kemudian yang keempat adalah pastikan visanya. Nah, visa sekarang sudah e-visa, elektronik visa, maka visa itu dicetak bisa dengan cepat. Ya, hitungan jam saja visa tercetak. Nah, maka jamaah bisa meminta kepada travel, bagaimana visa saya? Ya, bisa 1 pekan sebelum, ya, atau 3 hari atau 4 hari, ya lebih baik sepekan lah. Ya, seperti kami di Proin, ya SOP-nya sebelum manasik kita sudah cetak visa. Sementara kita manasik itu kurang lebih 1 pekan sebelum keberangkatan. Visa sudah bisa diterima oleh jamaah. Nah, dengan 2 dokumen ini, arti visa dan tiket, ya maka jelas, ya ini kalau dimiliki maka dia bisa melaksanakan ibadah umroh. Ya, tanpa 2 ini tidak mungkin bisa umroh. Nah, ini satu tips bagaimana pencegahan ya agar para jamaah mudah-mudahan bisa lebih kritis lagi ya dan sehingga kita bisa terhindar dari oknum-oknum dari travel ini. Wallahu a'lam. Ya, betul Pak, karena memang tips-tips ini menjadi pengetahuan untuk kita masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah umroh, karena ibadah umroh ini ibadah materi Pak ya. Kita akan mengeluarkan biaya materi yang tidak sedikit. Jadi memang masyarakat atau calon jemaah yang ingin berangkat umroh itu lebih kritis, lebih aware bahwa dengan bertanya kita insya Allah selamat Pak ya. Jangan malu bertanya. Sesat di jalan ya. Iya, sesat di jalan. Jazakumullah khairan Pak Febi yang sudah memberikan tips-tipsnya nih untuk kita semua agar terhindar dari penipuan travel haji dan umroh. Dan mudah-mudahan ini terakhir. Iya, dan ini mudah-mudahan terakhir. Tidak ada lagi kasus penipuan di tahun-tahun selanjutnya agar kepercayaan masyarakat kembali kepada jasa pelaksana travel haji umroh, gitu kan? Ya, begitulah. Baik, terima kasih untuk para agent semua yang sudah menonton. Nanti ketemu lagi kita di Q&A selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.